Saya selama ini melangkah bukan hanya suntak-suntuk ke sana sini, enggak Pak, ke kanan atau ke kiri, saya jalan yang lurus gitu Pak. Banyak sekali kendalanya juga. Baik, kendala dikit bisa ketuker Bu ya. Ada sampai sekarang uang saya pun yang ada di beberapa perusahaan juga masih ada. Kenapa? Karena dunia bisnis besi ini keras dan banyak sekali mafianya. Kalau kita nggak tahan banting, belum tentu. Kadang-kadang laki-laki pun banyak yang akhirnya gugur gitu, gugur nggak bisa bertahan gitu karena kerasnya dunia besi. Tapi selalu saya, setiap langkah saya, setiap saya akan mengawali segala sesuatu, saya minta petunjuk yang di atas. Jadi mungkin saya sedikit ceritakan tentang pekerjaan saya waktu itu yang membuat saya benar-benar, saya sebenarnya boleh dibilang udah benar-benar saya berteriak, Tuhan saya nggak mampu. Tapi akhirnya Tuhan kasih saya kekuatan. Waktu itu saya bongkar pabrik di Lembang yang saya bilang tadi. Salah satu customer saya itu ada 9 atau 10 orang. Dia membeli salah satu bangunan yang sedang saya bongkar. Tapi pada saat dia membeli bangunan, harusnya kan hanya bangunan dan pondasinya yang dia ambil. Tetapi ada pondasi yang di dalam dia mau ambil. Saya pertahankan karena itu bukan haknya dia, itu hak saya. Pada saat saya mempertahankan yang menjadi hak saya ini, mereka tuh marah-marah sekali. Mungkin dipikir saya perempuan. Wah, dia tabrak mobil saya sampai dia berteriak. Katanya kalau ibu bukan perempuan, kepala udah hilang katanya. Waktu saya di villa di Bandung itu yang sebagai kantor saya itu, meja saya mau ditebalikan. Tapi saya bertahan, saya cuma bilang, saya tidak mau mengambil hak Anda, tapi hak saya juga nggak mau diambil. Kita sesuai kesepakatan. Akhirnya salah satu di antara mereka 9 orang, ada 1 orang datang. Karena lihat ribut-ribut, waktu itu lihat kita lagi tegang-tegang ribut, ada masuk 1. Dia tanya, saya ceritakan kronologisnya. Lalu 9 orang ini dimarah-marah, dimaki-maki, kalian nggak tahu malu, bla 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 bla. Akhirnya setelah itu mereka tuh cek kembali sama bosnya ini. Ternyata 9 orang ini bukan yang punya uang, yang punya uang yang baru datang. Dia balik lagi. Percaya atau tidak percaya Pak, kalau kita melakukan segala sesuatunya berjalan bersama Tuhan, Tuhan tuh akan melindungi kita. Pada saat mereka habis lihat lagi itu barang, tunjukkan ke bosnya, dia balik ke saya. Salah satu yang maki-maki saya, yang terbalikin saya punya meja itu keringat dingin keluar semua. Dia berteriak, dia minta maaf sama saya. Kalau ibu nggak maafkan saya nggak akan selamat sampai rumah katanya. Tapi saya nggak tahu, saya biasa aja. Habis gitu udah Pak, nggak apa-apa, saya bilang. Satu lagi yang katanya kalau ibu bukan perempuan, kepala ibu hilang. Sampai hari ini dia stroke Pak. Saya nggak tahu kenapa. Saya nggak punya pegangan apa-apa, saya hanya punya pegangan Tuhan. Tapi itu yang terjadi. Jadi bagi saya, kalau kita mengandalkan Tuhan, itu udah perlindungan dalam tangan Tuhan, pembelaan dalam tangan Tuhan. Walaupun saya sebenarnya habis ribut, saya masuk kamar, saya tumpahkan air mata saya nangis, tapi saya nggak mau di depan mereka. Jadi itu Tuhan kasih kekuatan sama saya gitu loh Pak. Jadi bukan artinya saya mulus-mulus kerjaan ini. Banyak sekali kendalanya juga. Karena mungkin jiwa bisnis saya ini udah ada dari kecil ya Pak ya. Jadi saya berpikir selama saya udah setua ini, udah 50 tahun, saya ini mungkin kerja di apotek hanya 2-3 tahun. Selebihnya saya bisnis. Entah itu dari bisnis yang kecil sampai saya nasi sampai sekarang ini. Jadi kita kalau bisnis walaupun kecil kan harus ada namanya manajemen. Di situ saya dengan sendirinya, begitu pekerjaan saya ini berjalan, sebelum saya menjalankan usaha ini sendiri kan saya masih ikut orang, termasuk orang India itu. Jadi di situ kan saya melihat dalam perusahaan mereka yang sudah begitu besar dan mapan, yang maju, itu pasti harus ada
didasari dengan manajemen yang benar. Atas dasar itu aja Pak, akhirnya saya menerapkan dengan perusahaan yang saya pimpin sampai saat ini. Tetapi dalam segala hal saya selalu mengedepankan kekeluargaan. Jadi setiap karyawan saya, ini nanti Bapak boleh tanya karyawan saya yang ada, bagaimana tentang saya. Mungkin mereka lebih paham karena ikut saya mereka sudah cukup lama, dan saya mempunyai moto buat anak-anak saya ini. Saya menganggap mereka bukan karyawan atau bawahan, saya menganggap mereka tuh anak-anak saya Pak. Jadi saya mempunyai moto, yang penting kalau kamu mau ikut saya, satu, kamu jujur. Kalau kalian udah jujur, pasti langkah ke depan itu lebih mudah. Lalu saya bilang ke mereka, setia. Kalau mereka udah jujur, setia, mempunyai loyalitas yang tinggi, itu kalian pasti akan maju. Dan saya selalu mempunyai prinsip, apa yang saya dapat bukan karena saya, tapi pertama karena Tuhan, kedua karena dukungan mereka. Saya tidak mungkin berjalan sendiri, pasti tanpa mereka saya juga bukan siapa-siapa. Sehingga mereka ini merasa dihargai Pak. Karyawan saya semua loyal-loyal dengan saya. Saya bilang apa, mereka ikut semua gitu. Tetapi saya juga memperhatikan mereka, bukan hanya mereka pribadi, sampai keluarga mereka saya perhatikan. Dan mereka tuh tidak segan-segan kalau mereka pamannya anaknya mau sekolah, atau ada mereka yang sakit yang mereka membutuhkan urgent di luar gaji atau apa, mereka pasti saya kasih kesempatan untuk bicara ke saya, sehingga mereka merasa apa ya, bekerja dengan saya ini dia merasa nyaman, dia merasa dianggap orang. Kan kadang-kadang ada Pak perusahaan besar yang wah kamu bawahan, saya atasan. Saya nggak ada jarak dengan mereka. Kalau saya begini Pak, segala sesuatu, berkat, rezeki itu udah diatur oleh Tuhan. Saya nggak pernah merasa takut kalau saya membantu orang, atau saya menolong orang, atau saya memberikan ilmu saya, berkat saya berkurang. Saya nggak mungkin, berkat itu tidak akan tertukar. Kalau memang itu sudah menjadi milik saya, nggak akan mungkin ketukar ke orang lain. Saya nggak pernah khawatir. Ada salah satu teman saya yang sampai saat ini jadi sahabat saya. Tadinya dia suaminya jualan telur asin di pinggir rel kereta. Waktu itu saya jualan nasi kan ramai sekali. Saya bilang, ibu nginep di rumah saya, lihat cara kerja saya, lihat cara saya masak. Sekarang ibu buka, saya modalin. Sampai hari ini rumah dia tingkat, anak dia udah menikah, selesai kuliah dari hasil nasi. Kenapa? Berkat saya nggak akan tertukar Pak. Saya nggak pernah takut untuk memberikan ilmu saya kepada orang lain, itu saya. Saya selama ini melangkah bukan hanya suntak-suntuk ke sana sini, enggak Pak. Saya melangkah dengan iman, dan saya percaya kalau memang ini jalan saya, pasti Tuhan akan tolong saya. Itu, dan segala hasil apa yang saya dapat itu juga saya pasti Tuhan tahu, bukan untuk pribadi saya, bukan hanya untuk anak-anak saya, tapi banyak orang yang saya pikirkan Pak. Orang yang bergantung di pundak saya itu banyak sekali, dan saya punya keyakinan yang sangat besar bahwa selama saya melakukan satu hal yang positif, saya membantu orang, saya menolong orang, bahkan saya merawat beberapa anak yatim, Tuhan pasti buka jalan. Jalan saya bukan jalan yang ke kanan atau ke kiri, saya jalan yang lurus gitu Pak. Kalau kita rohani kita tumbuh, rohani kita berkembang, rohani kita takut akan Tuhan, itu semakin kita mendekatkan diri sama Tuhan, berkat itu akan ngikut kita kok. Dalam segala hal kita melakukan segala sesuatu, jangan pernah putus asa dan menyerah. Kalau hari ini kita gagal, bukan berarti kita akan gagal selamanya. Rencana manusia itu kadang-kadang bisa gagal, tetapi kalau Tuhan yang memberikan sesuatu kepada kita, itu kan gak ada yang mustahil. Itu aja saya. Iya. Artinya
rezeki nggak bakal ketukar Bu ya, nggak kayak sendal jepit bisa ketukar Bu ya. Nggak mungkin Pak, kalau Tuhan sudah berikan itu untuk saya, nggak mungkin akan lari ke tempat yang lain.